Baik, ketua kelas boleh tolong disiapkan kelasnya. Latihan seluruhnya siap gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang tidak hadir siapa? Fabian. Satu saja. Oh. Zaki sakit? Dua aja. Baiklah, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai jamur. Namun sebelum itu boleh dikeluarkan dulu alat tulisnya, buku biologi, kemudian pena, pensil, alat tulisnya boleh diletakkan di meja. Kemudian lihat di kiri kanannya apakah ada sampah. Kalau ada sampah boleh dikutip dulu. Kalau misalnya ibu udah minta keluarkan handphone, baru keluarkan handphone. Tapi saat penjelasan ibu menjelaskan, silakan handphonenya disimpan. Kemudian yang kedua adalah fokus, konsentrasi, dan juga tidak berisik, kemudian aktif. Kalau misalnya ibu bertanya, silakan dijawab. Paham? Oke, sekarang silakan dikeluarkan handphonenya. Boleh di-scan untuk pretest kita. Itu ada 10 soal, waktunya 5 menit. Waktunya mengerjakan sampai jam 1.10 ya. Jadi nanti siap tidak siap silakan dikumpulkan. Oke, waktunya udah habis. Silakan dikirimkan jawabannya. Siap tak siap silakan dikirimkan. Boleh berdiri semuanya. Kita melakukan gerakan dulu ya sebelum berdiri di tempat masing-masing. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai jamur. Jadi berpikirlah dengan positif bahwa biologi itu sangat mudah, oke? Karena pikiran yang positif itu akan menjaga ketentraman jiwa dan juga mental. Nah, pernah Anda perhatikan gambar di slide? Ada 2 gambar. Nah, pertanyaannya, apakah Anda semua pernah mengonsumsi jamur crispy? Pernah. Apa nama jamurnya? Jamur lagi boleh. Jamur tiram. Oke, jamur tiram boleh. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai peranan jamur. Nah, peranan jamur pada kehidupan manusia. Mari kita simak video berikut ini. Satu keluarga di Cilacap, Jawa Tengah diduga keracunan jamur. Korban mengalami sakit perut, muntah, dan juga pusing. Teguh Hartoyo dan keluarganya terpaksa mendapatkan perawatan di unit gawat darurat Puskesmas Gantung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah karena keracunan jamur yang mereka makan.
pengakuan Teguh, mereka mengonsumsi jamur yang didapat dari pinggir jalan di dekat rumahnya. Usai mengonsumsi jamur, mereka mengalami sakit perut, muntah, dan juga pusing. Saat ini Teguh dan keluarga dirawat di puskesmas, sementara Dinas Kesehatan membawa jamur yang dimakan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke, dari video tersebut, kira-kira ada yang ingin bertanya dari video yang telah ditayangkan? Iya, silakan. Boleh perkenalkan namanya? Izin bertanya, saya Santa Isa. Kan itu tadi ada video tentang sekeluarga yang keracunan jamur. Iya. Nah, itu gejala-gejala kalau kita keracunan seperti apa itu? Oke, bagus ya pertanyaan. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk teman kita. Kira-kira apa sih gejala kalau misalnya kita terkena jamur? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bagaimana menentukan jamur itu beracun atau tidak? Oke, bagus pertanyaannya. Silakan ada lagi. Tadi kan jamurnya kan keracunan kan karena makan jamur beracun. Iya. Ciri-ciri dari jamur beracun. Oke, bagus ya pertanyaannya. Yang pertama itu ciri-ciri jamur beracun, kemudian gejalanya dan apa perbedaannya jamur beracun dengan tidak beracun. Jadi nanti semua pertanyaan dari Anda dan semua akan terjawab saat kita menyelesaikan LKPD. Nah, boleh duduk berkelompok. Kemarin Ibu udah bagi perkelompok kan? Silakan duduk berkelompok hitungan 1 sampai 10 ya. 1, 2, 6 Untuk hektarnya boleh dibuka, nanti dibagi-bagi sama teman-temannya. Untuk bahan ajarnya boleh di-scan di depan sini ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh. Oh, enggak. Coba disesuaikan.
Waktu mengerjakannya 20 menit ya. Oh tidak, ini untuk mengerja. Bahan ajarnya boleh di-scan di depan ya. Itu dilewati iklannya. Hai. Bahan ajarnya udah di-scan. Ya. Ini boleh pakai mana tangan. Waktu mengerjakannya sampai pukul 13.35 ya. Iya, nanti buat kamu. Sudah selesai semuanya? Oke. Ada yang bisa menjawab soal nomor 1? Boleh angkat tangan? Ya, kelompok 1 silakan. Ya. Informasi apa saja yang Anda dapatkan, tuliskan pada kolom komentar. Informasinya bahwa ada ruang di badan sekolah itu memiliki karakteristik yang infeksi dan riwuan itu tidak dialami selama 6 bulan. Ternyata riwuan itu adalah penyebab dari jamur atau bisa berkurang. Jawabannya ada yang beda? Kelompok ya, silakan Eklesia. Dari video yang seperti itu pada kami ada ternyata seorang pemilik kucing dengan penyakit ringworm. Nah, ringworm adalah penyakit yang menginfeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Ringworm bisa juga disebut urat. Ciri-ciri ini bentuknya yaitu berbentuk ruang yang tumbuh melintang menyerupai kucing yang menyebabkan gatal. Oke, ada yang beda jawabannya nak? Sama? Jadi betul ya bahwa di video tersebut itu terdapat yang namanya ringworm. Nah, ringworm itu biasanya infeksi dari hewan peliharaan kita. Misalnya itu kita ada melihara kucing ataupun anjing. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan vaksinisasi terhadap hewan peliharaan kita, nanti bakal terinfeksi jamur. Nanti jamur tersebut bakal menginfeksi kita sebagai tuan dari pemilik kucing tersebut. Nah, dapat dilihat di gambar ini. Contoh ringwormnya itu dia bulat.
berwarna kemerah-merahan. Jadi kalau udah kena ringworm itu gatalnya tuh udah sangat akut ya. Terus juga di ringworm itu dia terbagi menjadi beberapa. Dia tuh bisa menginfeksi pada tangan, kemudian menginfeksi pada kepala kita dan juga pada kaki kita. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, paham? Paham. Lanjut soal nomor 2. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Mbak Nah. Ya, silakan. Iya. 2. Dari video yang telah ditonton, apa penyebab, gejala, dan faktor risiko bagi penderita yang terinfeksi penyakit kulit atau virus? Penyebab penyakit ini adalah infeksi jamur yang ditularkan dengan kontak langsung dengan orang yang terkena, dengan lingkungan sekitar dan hewan peliharaan kita. Gejalanya itu adanya ruang bercincin pada kulit yang biasanya terasa gatal, terkadang kulit juga terkupas dan peradangan pada area kulit. Sedangkan faktor risiko atau penyebabnya itu yang pertama kontak langsung dengan penderita, kedua orang yang sistem imunnya rendah, ketiga kebersihan diri dan lingkungan yang buruk, dan kelembaban yang berlebih pada diri kita. Oke. Ada yang beda jawabannya, Nak? Ya, silakan Gilbert. Dari video perkenalkan, saya Teknologi Syekh dari kelompok 1 ini menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu dari video yang telah ditonton, apa penyebab, gejala, dan faktor resiko bagi penderita yang terinfeksi penyakit kulit atau kurak. Yang pertama penyebabnya seperti dikatakan tadi itu memelihara kucing atau anjing yang tidak divaksinasi. Yang kedua itu kelembapan, maka bisa di selangkangan jika pakaian dalam teman-teman itu lembab, dia akan bisa terkena di bagian situ. Selanjutnya gejala seperti apa sih? Gejala itu gatal-gatal yang lumayan mengerikan, kulit kita itu akan memerah, melingkar, serta ada putih-putih di daerah kulit tersebut. Faktor resikonya itu kurangnya kebersihan dan dari hewan peliharaan yang kotor atau yang tidak divaksinasi dan lingkungan yang lembab di daerah kita. Jadi teman-teman jangan memakai pakaian yang lembab karena dapat menyebabkan kurat ini. Oke. Ada yang beda lagi? Sama ya jawabannya? Oke, betul ya apa yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi bahwa ringworm itu dia berasal dari hewan peliharaan kita. Kemudian dia itu juga berasal dari tempat yang lembab. Oleh karena itu kita harus menggunakan pakaian yang kering. Jangan menggunakan pakaian yang lembab. Nanti kalau misalnya kita menggunakan pakaian yang lembab itu bakal terinfeksi entah di tangan kita, terus juga di kaki ataupun di kepala kita. Kemudian terus soal ketiga ada yang bisa menjawab? Ya, silakan kelompok 3. Pertama itu adalah kebersihan pribadi, kedua penggunaan obat anti jamur, ketiga adalah lingkungan tetap bersih, keempat dan yang terakhir menghindari penularan infeksi. Oke, terima kasih ya jawabannya. Ada yang menambahkan? Ya, silakan. Ekosia. Berdasarkan video yang kita tonton itu kita akan bagaimana cara mencegah yang pertama itu jaga kebersihan di mana kita berada, apalagi di tempat terbuka. Kemudian jangan men-sharing alat atau barang-barang pribadi seperti handphone, baju, sepatu, dan juga dan lain-lain. Ketiga, jika punya hewan peliharaan, disarankan sekali untuk dicek ke dokter hewan agar tidak terjangkit penyakit. Kita dapat mengatasi dengan menggunakan salep untuk mencabuli, namun itu tidak sepenuhnya untuk mengobati jamur, hanya untuk meredakan rasa gatalnya saja. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Benar ya bahwa solusi yang dapat kita lakukan untuk menghindari ringworm itu yang pertama itu adalah kita itu harus menjaga kebersihan terlebih dahulu, kebersihan diri kita, kemudian kebersihan lingkungan kita. Kemudian kita itu jangan seperti yang telah dikatakan teman-teman sebelumnya, hindari pemakaian pakaian yang lembab, kemudian sharing dengan pakaian-pakaian pribadi dengan yang lain itu kalau bisa dihindari. Kemudian kalau misalnya kita mempunyai hewan peliharaan nih kayak kucing dan anjing itu kalau bisa divaksinasi setiap bulannya. Itu adalah cara kita untuk menghindari yang namanya infeksi dari ringworm. Sampai di sini apakah sudah paham kan Anda? Sudah paham? Saya mau bertanya. Iya, silakan. Ada itu terinfeksi dari anjing dan kucing. Apakah anjing dan kucing itu terkena ringworm ini juga atau hanya manusia yang terkena? Ya, terima kasih ya, bagus ya pertanyaan dari Gilbert bahwa ya kita manusia. Jadi ringworm itu dia itu tidak hanya menginfeksi manusia saja, tapi juga bisa dari kucing dan juga anjing tadi. Makanya kalau misalnya kucing ataupun anjing tadi sudah terinfeksi ringworm, dia itu biasanya ada kurap di kepalanya sama di kakinya. Itu dia tuh kalau misalnya udah menempel dengan kita, nanti akan terinfeksi sama diri kita sendiri. Misalnya dia terus mendekat sama kita kan, berarti dia nanti infeksi itu bakal kena tangan kita atau kemana gitu. Jadi perlunya kita melakukan vaksinisasi pada hewan peliharaan kita. Seperti itu Gilbert.
Apakah paham? Oke. Selanjutnya soal keempat lagi ya. Iya, di belakang silakan. Oke, amatilah gambar roti berjamur di bawah ini. Setelah saya amati, ciri-ciri dari permukaan roti terdapat bintik-bintik yang merupakan koloni jamur. Penyebabnya yaitu lingkungan lembab, kontaminasi spora jamur, kurangnya pengawetan atau roti yang tidak disimpan dengan benar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jamur adalah mikroorganisme yang tumbuh subur pada bahan organik seperti roti, terutama dalam kondisi lembab dan hangat. Jamur memanfaatkan nutrisi dari roti untuk berkembang biak dan menyebabkan pembusukan. Oke. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 7? Ya, silakan. Dan itu berjamur disebabkan oleh rabi seperti hipok, diphtheria dan juga Oke, terima kasih ya jawabannya. Ada yang ingin menambahkan? Oke, benar ya bahwa dari gambar ini, gambarnya jelas nak? Itu kan terdapat jamur tuh. Nah, roti berjamur ini, kalau misalnya udah terlalu dikonsumsi lama, dia itu bakal menumbuhkan jamur. Nah, kalau misalnya kondisi roti itu lembab, dia itu juga bakal akan merusak roti tersebut. Nah, oleh karena itu kita perlu menjaga penyimpanan dari roti ataupun makanan-makanan kita di tempat yang tidak lembab, karena nanti biar mencegah dari yang namanya pertumbuhan jamur. Sampai di sini paham? Paham. Oke, paham. Lanjut soal kelima. Ada yang ingin gantian ya? Ya, silakan. Boleh dikeraskan suaranya? Nama saya Felicia dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, itu jamur berperan dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus oryzae. Jamur ini digunakan karena mampu menghasilkan enzim yang membantu memecahkan protein dan karbohidrat pada kedelai, sehingga membuat tempe lebih mudah dicerna, bernutrisi tinggi, dan memiliki tekstur yang khas. Jamur ini juga memasukkan gula yang menyatukan daging kedelai menjadi padatnya kayak gula. Oke. Terima kasih jawabannya. Nah, ada yang ingin menambahkan atau ada yang beda jawabannya? Ya, silakan. Baik, saya akan menyampaikan jawaban dari Felicia kelompok 1. Alasan kenapa tempe menggunakan jamur yaitu untuk mengubah kacang kedelai menjadi makanan yang lebih bernutrisi dan mengandung banyak enzim dan senyawa bioaktif, yang diantaranya senyawa nukleik. Oke, terima kasih ya. Ada yang menambahkan lagi? Gak, Mas? Oke. Jadi kenapa pakai jamur Rhizopus oryzae? Nanti jamur tersebut bakal mengeluarkan senyawa ataupun benang-benang halus, itu disebut dengan hifa. Jadi nanti biji-bijian kedelai tersebut nanti kalau udah dikasih dengan jamur Rhizopus oryzae tadi, nanti bakal mengikat biji-biji pada kedelai sehingga terbentuklah tempe seperti ini. Ada warna putih-putih kan? Oke. Karena itu aja pakai Rhizopus oryzae. Sampai di sini paham? Paham. Next, pertanyaan selanjutnya yang nomor 6. Ada yang Oke, ini belum ya, kita ganti-gantian ya. Silakan Nak. Nomor 6. Iya. Boleh dicek ya, kalau misalnya nanti ada yang nggak sama, boleh angkat tangan. Saya menemukan jawabannya. Rhizopus oryzae itu berperan dalam pembuatan tempe. Saccharomyces itu berperan dalam fermentasi pembuatan tahu. Saccharomyces uap digunakan dalam fermentasi nira menjadi buah. Aspergillus lenti berperan dalam pembuatan kecap. Penicillium notatum berperan dalam membuat antibiotik penicillin. Agaricus bisporus berperan dalam bergizi tinggi untuk dimakan. Rhizopus stolonifer berperan dalam menyebabkan roti basi dan membusuk. Blastomyces graciliensis
berperan dalam menyebabkan blastocytosis. Bustillacomitis berperan dalam menyebabkan penyakit pada tanaman jagung. Microsporum sp menyebabkan pineal ectasis, gatal dan mitobe. Cryptocurans berperan dalam kerusakan pada permukaan kulit, rambut dan kuku. Lithiaracides menyebabkan penyakit pada tanaman kacang. Oke, di sini ada beberapa jamur yang udah jenis-jenis jamur yang udah ibu tayangkan, ada di Globus itu juga udah dilakukan di sini. Itu berperan dalam pembuatan tempe. Kemudian ada ini mucormycosis itu berperan dalam fermentasi tahu. Boleh dilihat di sini di slide-nya, gambarnya itu seperti ini. Nah, ini yang tadi Microsporum sp tadi, dia itu menyebabkan kerusakan pada permukaan kulit. Yang ringworm tadi, nah itu jenis jamurnya itu kayak gini. Jadi dia bakal benjol-benjol bulat kayak gitu. Boleh difoto kalau misalnya mau foto, silakan. Nah, tadi ada yang bertanya, apa sih Bu ciri-ciri jamur beracun? Ya kan, tadi ada yang bertanya seperti itu kan. Nah, ciri-ciri jamur beracun itu dapat kita lihat di slide. Yang pertama itu memiliki corak yang berlebihan, kayak warna merah ini. Dia itu beracun. Kemudian yang kedua adalah memiliki struktur cincin yang bulat sampai kepala. Kemudian dia itu jarang didekati sama serangga. Itu adalah contoh dari ciri-ciri jamur beracun. Oleh karena itu kalau misalnya kita mau mengkonsumsi jamur nih, lihat dulu ciri-cirinya. Oh ini jamurnya memiliki cincin itu ke bawah nih, berarti nggak bisa dikonsumsi gitu. Tapi kalau misalnya di kemarin itu biasanya jarang menemui jamur yang tidak bisa kita konsumsi gitu kan. Kan masih banyak tuh contoh jamur yang bisa dikonsumsi kayak jamur kuping, jamur apa lagi? Jamur enoki yang ada di sebelah tuh, terus apa lagi? Masih banyak kan jamur-jamur yang bisa dikonsumsi. Jamur kuping, ya jamur kuping. Kalau jamur kuping kan harus direndam dulu tuh biar dia mengembang. Nah, ya Anda bisa share sini lagi nih di Google tentang jamur-jamur yang berperan pada kehidupan kita. Sampai di sini paham nak? Oke. Sekarang mulai dikeluarkan handphonenya. Sebelum kita melanjutkan kuis, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada siang hari ini? Silakan yang di belakang. Gantian ya, gantian. Materi gambar. Ya. Gambar politik itu penting dalam berbagai proses kehidupan, seperti dalam pembuatan tempe dan proses fermentasi dan lainnya. Jenis-jenis gambar dapat digunakan dalam proses fermentasi seperti menjemput menjahit, membantu mengubah kedelai menjadi tempe yang bergizi. Namun ada juga gambar yang bisa merugikan, seperti menyebabkan pembusukan pada makanan dan infeksi. Oleh karena itu, meskipun jamur memberikan banyak manfaat, kita juga perlu hati-hati terhadap dampak buruk yang bisa ditimbulkan dari beberapa jenis tersebut. Oke, terima kasih ya. Boleh tepuk tangan teman-temannya. Ada yang seperti yang kita tahu, jamur adalah jenis tumbuhan yang tidak berdaun, jadi dan juga buka. Jamur atau kunyit adalah tumbuhan yang tumbuh di daerah lembab atau berair. Nah, namun jamur juga bisa menjadi penyakit. Penyakit yang bisa mendapatkan dari manusia, hewan, dan juga tanaman. Salah satunya atau antara lain, jamur dapat menyebabkan infeksi serius, terutama pada sistem kekebalan tubuh. Kemudian, jamur dapat menular antara manusia maupun dari hewan ke manusia, seperti tadi sudah kita bahas, dan juga dari manusia ke manusia. Seperti contohnya adalah saling berbagi handuk, saling meminjamkan baju satu sama lain, dan jamur merupakan salah satu agen penyebab infeksi, terutama di negara-negara tropis dan sakit. Infeksi jamur terjadi ketika jamur memasuki paru-paru atau tumbuh di dalam mulut, kulit, ataupun bagian tubuh lainnya. Tadi juga saya katakan bahwa ada obat atau salep pada jamur, namun tidak dapat menyembuhkan sepenuhnya, hanya meringankan terjadinya atau penyebaran pada jamur tersebut. Oke, terima kasih ya guys ya. Boleh tepuk tangan dong untuk temannya. Yang adalah kita harus menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Jadi sekarang boleh dikeluarkan handphonenya, kita akan melakukan kuis ya. Nanti di kuis ini dia bakal pakai waktu. Jadi kalau misalnya tidak bercepat, itu bakal mendapatkan plus ataupun nilai tambahan ya.
Rifki, 15 baru yang join. Rifki. Baru 15 yang joinan. Kita join. Oke. Yang belum join boleh join ya. Kodenya 0038. Bisa join nanti. Oke. Baru 22. Baru 23. Iya. Gimana? Oh boleh ini ada hotspot ibu boleh. Iya. Kalau misalnya nggak bisa berubah, tapi ingat ya namanya ya. Oke, ini boleh. Oh ya, handphonenya di mana? Nggak di bawah. Baru 36 nggak yang join? Ayo yang lain. Ya. Masukkan kodenya ya. Kodenya 003808. 003808. Ya, baru 37. Ada yang belum join lagi? Atau ada yang belum dapat handphone? Richard? Berapa orang berarti itu? 2 orang ya? Bisa join? Bentar ya. Bisa join? Oke. Iya, ingat ya. Oke. Kita mulai ya. Karena lagi ada yang nggak bawa handphone, jadi nanti yang nggak bawa handphone boleh nunggu ibu. Aduh, nanti itu ada mati. Oke. Kita mulai ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Isi
Satu lagi nak? Satu lagi. Iya. Putri, Alicia. Ayo dapat apa yuk? Ini ada riwayat sedikit ya. Jadi kamu bisa besok kamu yang lain tuh harus lebih semangat lagi ya belajarnya biar bisa lebih bertiga. Oke. Ini yang pertama. Yang pertama. Yang kedua. Oke. Yang ketiga ini. Semangat lagi ya belajarnya ya. Ya, silakan.